Setelah kita menyadari bahwa saat ini kita sedang hidup di bawah kasih karunia yang menyelamatkan tadi, maka ayat 12 mengatakan ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah di dunia sekarang ini. Apa artinya saudara? Ayat 12 ini mengajarkan kita untuk hidup benar. Katakan amin. Ayat 12 ini mengajarkan kita supaya kita hidup benar sebagai seorang pribadi yang sudah bertanggung jawab terhadap keselamatan yang telah kita miliki. Jadi hidup benar di mata Tuhan. Setelah kita menikmati kasih karunia Tuhan, maka kita harus bersedia dididik oleh Tuhan untuk supaya kita bisa meninggalkan pola hidup dunia yang penuh dengan tabiat berdosa. Kita harus bersedia meninggalkan pola hidup dunia yang penuh dengan tabiat berdosa. Jadi kalau kita tidak bersedia setiap hari dikikis oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang diajarkan kepada kita, sekalipun sakit, ya kita ditegur, kita ditelanjangi, ya kan? Tetapi itu untuk kebaikan kita. Katakan amin. Itu untuk kebaikan kita. Kalau kita tidak bersedia dikikis, ditegur, diajar, ditelanjangi, berarti kita masih senang dengan kehidupan dunia kita, yang pada akhirnya kita sedang memberi diri dicengkram oleh dosa dunia ini. Sebab itu hari ini kami sebagai hamba Tuhan, tidak ada hal lain yang ingin kami harus sampaikan kepada kita sebagai warga gereja, sebagai jemaat Tuhan, bahwa kita harus mencari perkenan Tuhan di hari-hari yang sekarang sedang kita jalan. Katakan amin. Cari perkenanan Tuhan. Dan perkenanan Tuhan itulah yang pada akhirnya membuat hidup ini bermakna. Perkenanan Tuhan inilah yang pada akhirnya membuat hidup kita ini menjadi indah. Amin. Menjadi indah. Tanpa perkenanan Tuhan, kita tidak akan menikmati keindahan dalam hidup ini. Tanpa perkenanan Tuhan, tidak mungkin kita menikmati keindahan, ketenangan, kedamaian dalam hidup ini. Sekalipun secara dunia kita mungkin sudah banyak pencapaian sebagaimana harapan dan cita-cita kita. Tetapi kalau kita pada akhirnya mulai beralih fokus menjadi tidak lagi mencari perkenan Tuhan, maka berawas-awas kita sedang menuju pintu gerbang meninggalkan kasih karunia yang diselamatkan. Dan kalau kita sudah sedang diseret ke dalam pola hidup meninggalkan kasih karunia Allah, siap-siap saja kita menghadapi prahara hidup yang kurang menyenangkan. Apalagi hari-hari ini Indonesia sedang digoncang. Musuh-musuh pemerintahan ingin menggagalkan, ingin melengsarkan pemerintahan Presiden Prabowo. Itu sebabnya sengaja ekonomi kita digoncang, keamanan negara digoncang. Ya, semua program Prabowo semua dianggap tidak benar. Tujuannya apa? Dan tujuan untuk menggoncangkan negeri ini, supaya negeri ini goncang, pemerintahan Prabowo tumbang, maka akan berganti dengan sebuah kepemimpinan baru, saudara. Dan kalau terjadi perubahan kepemimpinan, kita juga tidak tahu apakah Indonesia akan menuju kepada negara yang lebih baik. Kita tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti adalah jika kita hidup di dalam perkenanan Tuhan, sekalipun dunia atau negara kita digoncang, percayalah akan ada pembelaan Tuhan kepada kita. Amin. Kita tidak tahu gimana caranya Tuhan menyatakan pembelaannya kepada kita sebagai anaknya, tapi kita percaya dengan Tuhan bahwa aku menyertai-Mu sampai kepada akhir zaman, kata Tuhan. Artinya Tuhan bertanggung jawab akan seluruh perjalanan dan keberlangsungan hidup kita. Itulah sebabnya hari ini kami menyampaikan kepada kita
apapun keadaan yang kita hadapi, kita tetap diingatkan oleh Tuhan untuk hidup benar. Amin. Untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Percayalah, jika kita sudah melakukan bagian kita, kita akan mengalami yang namanya pembelaan Tuhan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemudian kita melihat ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Karena dari ayat 12 tadi mengajarkan kita untuk hidup benar, menjauhkan diri dari hawa nafsu duniawi, tidak mudah digoda oleh hal-hal yang bisa menarik kita menjauh dari Tuhan, ya. Baik kita hidup bijaksana, adil, dan tetap menjalankan ibadah kita kepada Tuhan. Jangan kita lemah dalam hal beribadah, amin. Yang kita lemah dalam hal kita bersorak kepada Tuhan, tapi semakin intens, semakin serius, semakin sungguh-sungguh lagi. Kemudian ayat 13, kita lihat bunyinya gimana. Ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar untuk selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan baginya suatu umat kepunyanya sendiri yang rajin berbuat baik. Apa maksudnya di sini? Ayat 13 dan ayat 14 ini menyatakan kepada kita akan pengharapan kedatangan Kristus yang sedang kita nantikan. Ayat 13 menekankan pengharapan kita akan kedatangan Yesus kedua kali. Ya. Kita menantikan dia kembali untuk menggenapi janjinya. Yesus tidak hanya menyelamatkan kita dari hukuman dosa, tetapi juga mempersiapkan kita untuk hidup dalam kemuliaan-Nya. Dan inilah motivasi bagi kita untuk hidup dengan cara mencerminkan iman kita. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, sekalipun dalam dunia ini kita penuh diperhadapkan pada prahara-prahara yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi percayalah, itu sifatnya sementara. Kesenangan sementara, kesusahan sementara. Tapi manakala kita bertemu nanti dengan Yesus, bisalah kita menikmati hal-hal yang tidak sementara. Yang terakhir kita lihat ayat 15. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang yang segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Terus memotivasi Titus supaya dia tetap eksis dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai hamba Tuhan muda. Jangan merasa khawatir, jangan merasa diri rendah, ya, jangan merasa wibawamu rendah karena engkau masih muda. Lakukanlah tugasmu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Ya, artinya apa di sini? Orang yang sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan, lalu kita menjauhkan diri dari pola hidup dunia yang berdosa, maka tanggung jawab kita hari ini adalah kita harus terlibat dalam memberitakan Injil Yesus. Katakan amin. Kita harus turut terlibat dalam memberitakan kabar baik atau Injil Kristus. Karena setelah kita diselamatkan, maka kita harus membawa misi penyelamat kepada orang lain. Kalau kita sudah diberkati oleh berkat Kristus, maka kita harus memberkati orang dengan berkat Kristus. Jadi artinya kita menyiapkan, kita membagikan, kita memberitakan tentang kasih Kristus yang menyelamatkan itu kepada orang lain, supaya orang lain juga boleh diselamatkan melalui pemberitaan kita. Jadi ayat 15 dari Titus 2 tadi, kita diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Katakan amin. Amin. Untuk memberitakan Injil, ya. Sebab ini adalah tugas kita semua. Ya, tugas kita semua. Bukan tugas pendeta, bukan tugas penginjil, bukan tugas majelis atau pengerja gereja, tapi tugas kita, tanggung jawab kita semua, kita memberitakan Injil kepada orang lain, khusus kepada orang yang terdekat kita. Perhatikan keluarganya, perhatikan rumah tangganya. Adakah keluarga saya, istri saya, suami saya belum terima Yesus? Adakah anak saya masih belum bekerja? Oke? Jangan abaikan orang terdekat kita dulu. Amin.
Ingatkan mereka, selamatkan mereka, doakan mereka. Ya, jangan masa bodoh ada orang yang paling dekat dengan kita, khususnya keluarga kita, jangan masa bodoh. Itu tanggung jawab kita. Saya katakan hari ini, jangan masa bodoh. Jangan kita mau selamat sendiri, tapi kita ingin selamat bersama dengan sesi keluarga dan rumah tangga kita. Jangan mau beribadah sendiri, kita mau beribadah bersama. Amin. Itulah tugas kita hari ini. Ya, percayalah, jika kita hidup di dalam perkenan Tuhan, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka hidup kita ini pasti diperindah oleh Tuhan. Amin. Mau menikmati hidup yang diperindah oleh Tuhan, maka hiduplah dengan cara yang Tuhan kehendaki kepada kita. Dengan kita melakukan bagian kita, taat dan setia, dan perkenanan Tuhan itu menjadi goal atau tujuan hidup kita. Saya yakin hidup kita ini akan menjadi hidup yang paling memudahkan di dunia ini. Haleluya. Karena seringkali saya membuat statement, tiada yang dapat membuat hidup ini lebih indah dan membahagiakan selain kehadiran Yesus, karya Yesus, dan memuliakan Yesus dalam hidup ini. Di luar itu hanya kebahagiaan semua. Di luar itu hanya ketenangan semua. Di luar itu hanya keindahan semua. Ketenangan, kebahagiaan, dan keindahan hanya ada ketika kehadiran Yesus, karya Yesus, dan memuliakan Yesus dalam hidup kita. Dan itulah gaya hidup orang yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya.